Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan kelompok 4. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai cara peramalan atau forecasting dengan metode regresi linear. Oke teman-teman, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kenalin nih, aku Agnes Dahlia dan anggota lainnya ada Monica Buyung, Jesslyn Prestisia Salim, Johnny Firya, Christine Naomi, dan Putri Handayani. Nah teman-teman, apa aja sih yang akan kami bahas dalam video kali ini? Ya, yang pertama itu ada pengertian peramalan, pengertian metode regresi, contoh pembahasan soal secara manual, dan contoh pembahasan soal secara program dengan menggunakan aplikasi WinQSB. Penasaran bukan? Yuk, langsung aja selamat menyaksikan. Baik, peramalan forecasting adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang oleh Bigel 1999 dan juga merupakan prediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan kepada nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan. Meramal juga dapat didasarkan pada keahlian judgement yang pada gilirannya didasarkan pada data historis dan pengalaman oleh Makridakis et al. 1988. Selanjutnya metode regresi linear atau linear regression. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel output atau dependen Y dengan satu atau beberapa variabel input atau dependen X. Dalam analisis regresi sederhana atau regresi linear, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Selanjutnya metode manual. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B sigma X dibagi N. Untuk mencari nilai Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah perkiraan permintaan Y, X adalah variabel bebas yang mempengaruhi Y, A adalah nilai tetap Y bila X sama dengan 0 yang merupakan perpotongan dengan sumbu Y, B adalah derajat kemiringan persamaan garis regresi, N adalah jumlah data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Johnny Firya. Baik, berikut ini contoh soalnya. Data masa lalu untuk permintaan produk AC3PK bervariasi acak selama 12 bulan. Terlihat pada tabel di bawah ini. Bila digunakan metode regresi, hitunglah berapa perkiraan permintaan periode ke-13. Diketahui permintaan bulan ke-1 199, permintaan bulan kedua 202, permintaan bulan ketiga 199, permintaan bulan keempat 208, permintaan bulan kelima 212, permintaan bulan ke-6 194, permintaan bulan ke-7 214, permintaan bulan ke-8 220, permintaan bulan ke-9 219, permintaan bulan ke-10 234, permintaan bulan ke-11 219, permintaan bulan ke-12 233. Nah, dari data soal tersebut kita peroleh data X yang berasal dari data bulan permintaan, data Y yang berasal dari data permintaan tiap bulannya. Untuk X kuadrat itu diperoleh dari data X, yaitu bulan permintaan yang dikuadratkan. Untuk XY itu diperoleh dari data X dikalikan dengan data Y. Kemudian kita totalkan sehingga diperoleh total data X 78, total data Y 2553, total X kuadrat 650, total XY 17030. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Monica Buyung. Terima kasih.
Baik, jadi dari data soal yang ada dan dari penjabaran tabel metode regresi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya Joni Feria, maka dapat kita ketahui bahwa nilai X yang menjadi nilai variabel bebas yang mempengaruhi nilai Y itu kita ketahui dari data periode yang menjadi periode perkiraan permintaan. Seperti yang kita ketahui, periode yang akan kita cari itu adalah periode ke-13, maka nilai X sama dengan 13. Selanjutnya nilai N. N merupakan banyaknya data. Seperti yang kita ketahui dari soal, data permintaan yang kita ketahui itu ada dari bulan pertama hingga bulan ke-12, sehingga banyaknya data sama dengan 12, sehingga nilai N sama dengan 12. Kemudian untuk sigma X atau total X, itu kita peroleh dari penjabaran tabel sebelumnya, yaitu sebanyak 78. Sigma Y sama seperti sigma X, itu kita peroleh dari data penjabaran tabel sebelumnya, yaitu sebanyak 2553. Sigma X kuadrat atau total X kuadrat sama, itu kita peroleh dari data sebelumnya, yaitu sebanyak 650, dan sigma XY sama dengan 17.030. Nah, pertanyaan tadi itu kita akan mencari perkiraan permintaan pada periode ke-13 yang disimbolkan dengan Y. Untuk itu, kita akan cari terlebih dahulu nilai A yang merupakan nilai tetap Y dengan X sama dengan 0, nilai B yang merupakan derajat kemiringan persamaan garis regresi, sehingga baru kita bisa cari nilai perkiraan permintaan pada periode ke-13. Baik, kita akan mencari nilai B-nya terlebih dahulu dengan rumus yang telah dijelaskan oleh rekan saya Putri, yaitu N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang kemudian dikuadratkan. Sehingga kita masukkan dari data setelah kita ketahui N sebanyak 12 dikalikan sigma XY yaitu 17.030 dikurangi sigma X 78 dikalikan sigma Y 2553, kemudian dibagi N 12 dikalikan sigma X kuadrat 650 dikurangi sigma X 78 yang kemudian dikuadratkan, sehingga kita peroleh 204.360 dikurangi 199.134 dibagi 7.800 dikurangi 6.084 sama dengan 5.226 dibagi 1.716, sehingga kita peroleh nilai B sama dengan 3,045. Selanjutnya kita akan mencari nilai A yang dengan rumus seperti yang telah dijelaskan juga oleh rekan saya Putri, yaitu sigma Y dibagi N dikurangi nilai B dikalikan sigma X dibagi N sama dengan sigma Y yaitu 2553 dibagikan nilai N yaitu sama dengan 12 dikurangi nilai B yang telah kita cari sebelumnya yaitu 3,045 dikalikan sigma X sama dengan 78 dibagi nilai N 12, sehingga kita peroleh 2315,49 dibagi 12, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 192,9575, sehingga baru bisa kita cari nilai perkiraan permintaan pada periode ke-13 dengan menggunakan persamaan nilai A ditambah nilai B dikalikan X, A tambah B X sama dengan nilai A kita masukkan 192,9575 ditambah nilai B 3,045 dikalikan data permintaan pada periode keberapa, yaitu periode ke-13, kita masukkan dikalikan 13, sehingga diperoleh hasilnya yaitu sebanyak 232,5425. Jadi perkiraan permintaan pada periode ke-13 itu sebanyak 232,5425, atau bisa kita bulatkan 233. Baik, selanjutnya kita akan masuk mengenai cara perhitungan perkiraan permintaan atau forecasting melalui aplikasi Winky SB yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kristi Naomi. Baiklah, di sini kita sudah terhubung dengan Winky SB yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian kita akan ke bagian forecasting and linear regression, di mana kita akan melakukan peramalan permintaan dengan menggunakan new problem dengan tipe time series forecasting dengan judul problemnya yaitu permintaan MO atau manajemen operasional dengan number of time units-nya sebanyak 12 bulan. Lalu klik OK.
Dan di sini tersedia tabel yang akan kita isi dengan data-data yang ada pada soal. Dengan bulan pertama sebanyak 199, bulan kedua sebanyak 202, bulan ketiga sebanyak 199, bulan keempat sebanyak 208, bulan kelima sebanyak 212, bulan keenam sebanyak 194, bulan ke-7 sebanyak 214, bulan ke-8 sebanyak 220, bulan ke-9 sebanyak 219, bulan 10 sebanyak 234, bulan 11 sebanyak 219, dan bulan ke-12 sebanyak 233. Kemudian kita akan menuju ke solve and analyze, lalu perform forecasting. Di sini kita akan memilih metode linear regression with time. Kemudian number of periods to forecast-nya 1 karena kita akan meramalkan bulan ke-13. Lalu Y intercept A if known sebanyak 192,9575. Slope B if known sebanyak 3,045. Y intercept dan slope B ditemukan dengan cara manual yang sudah dicari sebelumnya. Lalu kita klik OK. Di sini akan tersedia data dan bulan ke-13 akan diketahui sebanyak 232,5425. Oke, jadi baik secara manual ataupun menggunakan aplikasi WinQSB, hasil perkiraan permintaan pada periode ke-13 adalah sama-sama 232,5425. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang peramalan atau forecasting dengan metode regresi linear atau linear regression. Terima kasih, semoga bermanfaat.